of God, selamat sore, selamat beribadah sore hari ini. Mari kita siapkan hati, kita berikan yang terbaik untuk memuji dan memuliakan nama Allah kita sore hari ini. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Dia. Penuhi setiap kami dengan sukacitamu sore hari ini Tuhan. Karyamu mempesonaku, Kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita Rohmu hadir di sini. Sekali lagi lebih sukacita, katakan karyamu mempesonaku Tuhan. Karyamu mempesonaku, Kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita Rohmu hadir di sini. Amin, terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh-Mu memberikan sukacita bagi setiap kami Tuhan. Dan kami terima sukacita yang dari surga sore hari ini. Haleluya, sama-sama nyanyikan. Haleluya, dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita Rohmu hadir di sini. Haleluya, semuanya. Rohmu hadir di sini. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Roh-Mu hadir di sini. Kami percaya Roh-Mu memenuhi setiap hati kami. Kami datang Tuhan untuk menyembah-Mu, untuk meninggikan nama-Mu, sebab hanya Engkau Tuhan yang layak untuk dipuji
dan ditinggikan. Ini setiap kami Tuhan. Inilah kerinduan hati kami, dan kami mau nyatakan dengan sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Haleluya. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat jiwa, ku
dan seluruh hidupnya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari nyatakan cinta kasih-Mu di hadapan Tuhan sore hari ini. Dengan segenap hati katakan di hadapannya, deeper in love, deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you more. Deeper in love, deeper in love with you, deeper in love. Oh, I love you, Lord, than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Yes, Lord. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. I love you, Lord. Oh, how I love you, Lord. Oh, how I love you, Lord. Yes, Jesus. I love you more than anything, Jesus. Ya, kami mengasihi Engkau, Tuhan, dengan segenap hati dan jiwa kami. Kami mengasihi Engkau, Tuhan, dengan segenap hidup kami. Sebab itu kami datang untuk menyembah-Mu, Tuhan. Terima kasih karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak berkesudahan, Tuhan. Sekalipun kasih kami dapat berubah-ubah, namun Tuhan tetap sama. Oh, haleluya. Haleluya. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus, Yesus.
menjadi segala-galanya dalam hidup kami. Inilah kami Tuhan, kami bawa hati kami dan hidup kami dengan sungguh-sungguh Tuhan di hadapan-Mu. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Oh, Jesus. Jesus be the center of it all. Jesus be the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Jesus be the center of my life. Come on, sing it. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, come on, sing Jesus, Jesus, oh Jesus, 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 shout Jesus, 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 to the heavens, Jesus be the center.
the center of it all. Jesus be the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Terima kasih Tuhan untuk urapan-Mu dan lawatan-Mu yang begitu luar biasa sore hari ini. Kami rasakan kasih-Mu mengalir dari tempat yang maha tinggi, menjangkau setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan kami akan siapkan hati kami, pikiran kami, dan kami akan buka telinga kami Tuhan, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu, sebab kami percaya iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ini kami sore hari ini Tuhan, Kau urapi hamba-Mu yang akan menaburkan firman-Mu. Kau pakai lidah mulut hamba-Mu dan biarkan firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan sungguh-sungguh mengucap syukur. Haleluya, yang mengucap syukur sama-sama katakan amin. Shalom dan selamat sore Sobat Muda IDM semua yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, apapun posisi dan keadaan kita bersyukur kita berjumpa kembali dalam ibadah online kita bersama-sama. Puji Tuhan, pada kesempatan di sore hari ini kita akan bersama-sama membahas kepada satu tema firman Tuhan dengan tema orang ini adalah alat pilihan bagiku. Temanya adalah orang ini adalah alat pilihan bagiku. Setiap kita, Sobat Muda IDM semua yang dikasihi Tuhan, tentu mempunyai panggilan yang berbeda-beda dari Tuhan ketika Tuhan sudah berkenan kepada kita dan memanggil kehidupan kita, baik untuk menjadi hambanya, menjadi pelayannya di dalam pekerjaan Tuhan, apapun dan dimanapun, serta kondisi kita itu merupakan saat yang terindah di mana Tuhan ingin memakai kehidupan kita dan lebih lagi daripada yang sudah pernah kita lakukan di dalam dunia ini. Tentunya panggilan Tuhan sangat berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Hari ini atau sore hari ini dalam ibadah online kita akan bersama-sama melihat di dalam firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16 dikatakan demikian dalam firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. 16. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Dan kalau kita merunut atau kita menuju ke atas dari pasal 9 ayat pertama sampai yang kedua, siapakah yang dimaksud dengan tema tadi? Orang ini adalah alat pilihan bagiku, ayat pertama dan ayat yang kedua. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Puji Tuhan. Sobat Muda IDM semua yang dikasihi Tuhan, sore hari ini kita bersama-sama akan membahas dari tema tadi, orang ini adalah alat pilihan bagiku. Ya, orang ini adalah alat pilihan bagiku. Saudara, tadi sudah saya singgung, sudah saya katakan bahwa setiap kita orang muda atau yang beribadah di dewasa muda yang sekarang ini sedang mendengarkan firman Tuhan, tentu kita punya cara panggilan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Ya, mungkin kita dipanggil Tuhan
untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, dipanggil Tuhan untuk percaya kepada Tuhan melalui mungkin kita sedang sekolah, kemudian tamat lalu kita masuk dan di dalam pekerjaan Tuhan, atau masuk ke sekolah Alkitab, kemudian dalam prosesnya lalu kemudian menjadi seorang hamba Tuhan atau pelayan Tuhan. Mungkin cara yang kedua atau cara berikutnya, waktu kita sedang ada di puncak karir kita, di mana kemudian Tuhan panggil kita untuk menjadi hambanya. Atau yang berikutnya, Tuhan panggil kita ketika kita mungkin semuanya sudah ada dalam kehidupan kita, dalam arti bahwa tidak ada yang kurang dari kehidupan kita, dan bisa terjadi bahwa pada saat yang demikian Tuhan ingin mengambil kehidupan kita, memakai kehidupan kita dengan apa yang kita miliki untuk bisa dilakukan bagi pelebaran kerajaannya, dan juga bisa menjadi pelayan Tuhan atau hamba Tuhan dan dipakai oleh Tuhan. Mungkin cara berikutnya juga, waktu kita sedang sakit, kemudian kita berdoa kepada Tuhan, dan ketika sembuh kita berjanji kita akan menjadi pelayan Tuhan atau hamba Tuhan, dan mungkin itu juga merupakan salah satu cara Tuhan, dan tentu masih banyak lagi cara Tuhan di mana kita dipanggil oleh Tuhan dengan cara yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Nah, sore hari ini kita akan membahas tadi dalam firman Tuhan tentang orang ini adalah alat pilihan bagiku. Tadi pada ayat pertama dan ayat kedua, Saulus itu seorang muda yang berkobar-kobar hatinya di dalam ketidaksenangannya kepada orang Kristen atau orang-orang yang memilih kepada jalan Tuhan. Lalu kemudian dalam ketidaksenangannya itu, dan ketika ia mendapatkan kuasa, mendapatkan wewenang, ya, mendapatkan surat kuasa dari wali negeri, dari majelis-majelis pada waktu itu, kemudian ia mulai membawa dan menangkap laki-laki atau perempuan, bahkan juga membunuh mereka. Kemudian ada yang dibawa, ada yang ditangkap dan dibawa ke Yerusalem. Saudara sekalian, Saulus ini adalah seorang yang pandai, seorang yang pintar, seorang yang punya intelektual yang luar biasa, dan kita bisa lihat hasil karyanya. Dia banyak menulis buku, menulis kitab-kitab di dalam Perjanjian Baru yang tentu kita semua sudah mengenalinya dari surat-suratnya, dan kita ikut terbangun, kita ikut terangkat, kita ikut dikuatkan dalam iman kita, dalam kekristenan kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Sobat muda semua yang dikasihi Tuhan, di dalam kekuatannya, di dalam kekuasaannya, di mana dia dalam kekuasaannya itu, dia ketika sudah mendapatkan surat kuasa, kemudian mengancam, menangkap daripada orang-orang laki-laki atau perempuan yang kemudian mereka memilih kepada jalan Tuhan, lalu kemudian dibawa ke Yerusalem dan mereka dipenjarakan. Saudara sekalian, kalau kita lihat coba kita lihat sebentar di dalam kitab Nabi Yesaya. Kitab Nabi Yesaya, ya, pasal 55 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Yesaya 55 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Dikatakan demikian dalam firman Tuhan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganku. Apa yang dianggap daripada Saulus ini, yang namanya belum berubah menjadi Paulus, dia menganggap bahwa rancangannya adalah rancangan yang sempurna, yang membuat senang kepada orang-orang yang berkuasa pada waktu itu dengan cara dan apa yang ia kerjakan, sehingga banyak menangkap kepada orang-orang laki-laki atau perempuan yang mereka kemudian mengikuti kepada jalan Tuhan. Saulus mengatakan, Saulus dalam pikirannya, dalam hatinya dia berkata, ini jalanku, ya, jalan yang paling kuanggap benar, yang tidak akan ada orang yang mengancam kepada jalanku. Namun demikian tadi ketika dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 tadi, Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16 yang sudah kita baca tadi. Tetapi ternyata
apa yang dirancangkan dalam jalan Paulus tentu berbeda dengan jalan Tuhan. Dan Tuhan melihat ada sesuatu yang berbeda di dalam karakter Saulus, ada sesuatu yang berbeda di dalam pikiran Saulus, ada sesuatu yang berbeda di dalam view-nya daripada Saulus ini, sehingga kemudian Tuhan punya rencana untuk menangkap Saulus, tentu dengan cara yang dianggap dan cara itu adalah benar di mata Tuhan, dan dia kerjakan kepada Saulus. Yang kalau kita baca dari pasal 9 ini dan seterusnya, di sana kita akan melihat bagaimana pada siang itu Saulus berjumpa dengan Tuhan, dan Tuhan menunjukkan jati diri yang sebenarnya kepada Saulus, dan dia berkata, Saulus bertanya kepada Tuhan, "Siapakah kau Tuhan?" Dan Tuhan menjawab, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Dan kemudian sejak pertemuan itulah di siang itu, kemudian Saulus mengalami kebutaan selama 3 hari 3 malam, dan Tuhan bekerja dalam dirinya, Tuhan menolong dia sehingga dia bisa melihat kembali. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16, kita melihat di sana, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel." Tuhan berfirman kepada orang yang akan menolong kepada Paulus ini, dan Tuhan berfirman karena Tuhan melihat ada sesuatu yang beda dalam diri Paulus. Kemudian Tuhan berkata, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku." Luar biasa. Tuhan melihat ada sesuatu yang luar biasa dalam diri Saulus, hingga kemudian Tuhan berfirman dan Tuhan berkata, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku." Itulah panggilan yang dikerjakan Tuhan kepada diri dari seorang yang bernama Saulus, dan Tuhan punya rencana dalam kehidupannya. Saulus adalah orang ini, ya, alat pilihan bagiku. Orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang Israel. Dan Tuhan sendiri akan menunjukkan kepada Saulus betapa banyak penderitaan yang harus dia tanggung oleh karena nama Tuhan. Apa yang dahulu dikerjakan oleh Saulus kepada orang-orang yang mengikuti dalam kesetiaan mereka kepada jalan Tuhan, bahkan memenjarakan mereka, membunuh mereka, dan sekarang Tuhan bekerja kepada dirinya dalam panggilannya secara khusus kepada Saulus, dan Tuhan ingin menunjukkan kuasanya dan perjalanan penderitaan nantinya yang akan dan yang harus dia tanggung oleh karena nama Tuhan. Apakah ini balas dendam? Tentu tidak. Tuhan punya rencana yang luar biasa di dalam diri Saulus. Saudara sekalian, sobat muda IDM yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa kita semua mempunyai Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang bekerja untuk kita semua, di mana seringkali kita berkata bahwa jalanku adalah jalanmu dan rancanganmu adalah rancanganku. Tentu akan sangat berbeda sekali. Karena itu kita bersyukur bahwa pada kesempatan sore hari ini Tuhan menolong kepada kita semuanya, sehingga kita bisa mengerti bagaimana dengan pilihan Tuhan, bagaimana dengan panggilan Tuhan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita semuanya. Puji Tuhan. Nah, saudara sekalian, tentu kalau kita melihat kembali di dalam firman Tuhan bahwa apa yang dikerjakan Tuhan kepada diri kita, tentu Tuhan tidak akan juga tinggal diam. Tuhan pasti akan menolong kepada kita. Nah, kita akan melihat di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5, ya, 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal 5, kita melihat di sana. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 dikatakan oleh firman Tuhan, "Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, sampai kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu." Sobat muda IDM semua yang dikasihi Tuhan, yang dipanggil Tuhan secara khusus, kita bersyukur karena Alkitab berkata kepada kita
bahwa seringkali banyak di antara kita ya, seringkali ketika Tuhan memanggil kita, maunya kadang-kadang kita ingin cepat menjadi naik ke atas, ingin cepat naik daun istilahnya begitu, ingin cepat terkenal, ingin segera dipakai Tuhan, tapi semua membutuhkan proses. Ketika Saulus tadi dipanggil oleh Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sebuah jalan penderitaan yang itu adalah merupakan sebuah proses yang panjang yang dialami oleh Paulus, sehingga kemudian dia bisa sampai ke titik atas dalam kehidupannya, dan dia banyak menulis surat di dalam perjanjian baru yang itu semua bisa menguatkan dan memberkati kepada kita semuanya. Sobat muda DM semua yang dikasihi Tuhan, apakah yang dikerjakan oleh Tuhan kepada diri Paulus? Coba kita lihat, dan kalau kita bisa berkata bahwa ini merupakan titik nol ya, titik nol atau kilas balik daripada Paulus sampai kemudian dia masuk dalam prosesnya Tuhan, dalam rancangan Tuhan, dalam jalan Tuhan, sampai kemudian dia bisa berhasil di dalam kehidupannya. Kita akan lihat di dalam 2 Korintus kita akan lihat 2 Korintus pasal yang ke-11. 2 Korintus 11 ayat yang ke-23 dan sampai dengan 28. 2 Korintus 11 23 sampai dengan 28 yang dikatakan demikian oleh firman Tuhan. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disusah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami garam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. 27. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa kedinginan dan tanpa pakaian. 28. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Tuhan memanggil kepada Saulus untuk masuk ke dalam jalannya, masuk ke dalam rancangannya, dan dimana kemudian di dalam perjalanannya, dalam pengiringannya kepada Tuhan, ia banyak kali dan kerap kali ia berkunjung kepada banyak rumah-rumah ibadat pada waktu itu, yang kemudian dengan tujuan adalah untuk memelihara jemaat. Nah, prosesnya adalah seperti tadi yang sudah kita baca, dan kalau itu dibandingkan dengan kita, dibandingkan dengan saya, dibandingkan dengan saudara, tentu kita tidak ada apa-apanya. Prosesnya begitu luar biasa ya. Satu persatu secara detail diperlihatkan oleh Saulus kepada kita, yang namanya kemudian berubah menjadi Paulus. Dia tunjukkan kepada kita, inilah sebuah proses yang kalau kita bisa berkata itu adalah merupakan titik nol dalam kehidupannya, sampai kemudian ia bisa menjadi seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Allah dengan luar biasa. Sore hari ini kita bersyukur dalam firman Tuhan yang kita dengar bersama-sama. Dan saudara sekalian, kalau kita kembali di dalam 1 Petrus tadi, coba kita lihat ke sana, 1 Petrus 5 ayat yang ke-6 tadi dan yang ke-7. Saudara, dikatakan tadi di sana bahwa karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ada orang, ada anak Tuhan yang kalau dia sudah masuk dalam panggilan Tuhan, inginnya cepat segera naik daun, inginnya cepat menjadi populer, inginnya cepat menjadi terkenal, tapi tidak mau masuk ke dalam prosesnya Tuhan. Itulah sebuah proses yang terkadang kita enggan untuk masuk ke dalamnya. Dan inilah yang kemudian dimasuki oleh Saulus di dalam panggilannya dari Tuhan. Dan Tuhan berkata, orang ini adalah alat pilihan bagiku. Dan ketika ia lulus, ketika ia kemudian berhasil, ia menjadi seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Apakah saya
Apakah kita semua yang sedang mendengarkan firman Tuhan juga tidak bisa dipakai oleh Tuhan? Tentu bisa, ya. Tentu bisa dipakai oleh Tuhan. Hanya apakah saya dan saudara mau masuk ke dalam prosesnya Tuhan, merupakan sebuah proses dengan tujuan adalah untuk menggodok hidup kita, untuk menggodok pikiran kita, menggodok iman kita, menggodok kehidupan kita, supaya kita nantinya bisa menjadi seperti Kristus, memiliki karakter-karakter seperti Kristus yang bisa dipakai dan dimanapun kita berada, sehingga Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita semuanya. Karena itu 1 Petrus 5 ayat yang ke-6 dan ayat ke-7 berkata, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Titik nol dalam kehidupan kita itu adalah merupakan sebuah waktu yang dimana saya dan saudara memiliki kesempatan untuk bisa merendahkan hati kita, merendahkan kehidupan kita di bawah tangan Tuhan yang kuat, dan menurut waktunya Tuhan kita akan ditinggikannya pada waktunya. Waktunya Tuhan tentu adalah waktu yang tepat buat kehidupan kita semuanya. Ayat yang ke-7, dan tentunya kalau kita masuk dalam waktunya Tuhan, masuk dalam jalannya Tuhan, masuk dalam rancangannya Tuhan, Alkitab berkata kepada kita, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Percaya kepada Kristus, dan di dalam kekhawatiran kita, di dalam kecemasan kita kepadanya, dan Alkitab juga berkata kepada kita, sebab Tuhan yang memelihara kepada kehidupan kita semua. Hari ini, dimanapun posisi kita sekarang ini berada, dan ketika kita sedang mendengarkan firman Tuhan, mungkin kita sedang juga masuk dalam prosesnya Tuhan, bersabar kepada Tuhan, bersabar dalam waktunya Tuhan, bersabar dalam kerendahan hati kita kepada Tuhan, dan Tuhan punya rancangan yang indah di dalam kehidupan kita. Kita berkata, kita akan ditinggikan oleh Tuhan pada waktu yang tepat. Itu sebabnya, sampai terus kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang akan memelihara kehidupan kita. Kita tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan, dan Tuhan akan terus bekerja, menolong, memampukan kepada kehidupan kita semuanya. Biar firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini akan memberkati kita semuanya. Dan kalau sekarang ini kita sedang masuk dalam panggilan Tuhan, dan Tuhan sedang berkata kepada kita, orang ini adalah alat pilihan bagiku, mari masuk dalam prosesnya Tuhan, dan prosesnya Tuhan akan menjadikan kita dewasa di dalam rohani kita, dan kita siap untuk masuk dalam waktu yang tepat dan akan dipakai oleh Tuhan dimanapun kita berada. Puji Tuhan, diberkatilah kita semuanya, Sobat Muda IDM yang dikasihi Tuhan, dan Tuhan bekerja menolong, memampukan kepada kita semuanya. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Biar firman-Mu boleh menolong dan memberkati kami, sehingga kami dikuatkan. Tuhan tolong kami, berkati kami dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semuanya. Ya, sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau mempersatukan hati kita mau berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kalau penyertaan-Mu boleh menyertai kami, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, terlebih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu menguatkan kami, biarlah firman-Mu sebagai pelita dalam kaki kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebelum kami berpisah Tuhan, kami mau mengadakan tangan kami Tuhan. Berkat Allah Bapa di dalam kerajaan surga, cinta kasih di dalam Kristus Yesus, dan persekutuan yang indah bersama Roh Kudus akan menyertai kami, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya katakan, amin. Kita akan ketemu lagi pada sesi yang berikutnya. Tuhan Yesus menyertai. Amin.
People from every nation and touch, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you, who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you, who you are. You are good. Oh, Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good and your mercy endures forever. Katakan people from every nation and touch, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you, who you are. Katakan, we worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you, who you are. You are good. So good. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good.